Halo, selamat datang kembali di channel saya Janiar. Kali ini saya ingin berbagi tentang Nepenthes. Itu salah satu spesies tumbuhan karnivora di Kalimantan Barat di tempat saya. Nah, yang untuk Nepenthes dataran rendah, contohnya ada Nepenthes gracilis, mirabilis, bicalcarata, rafflesiana, dan ampularia. Nah, di sini saya baru menemukan spesies gracilis. Nah, ini adalah spesies Nepenthes gracilis. Jadi ini kantongnya kecil-kecil, bisa sedikit lebih besar, tapi umumnya hanya lebih mudah ditemukan seukuran ini, agak kecil. Nah, ciri-ciri utamanya adalah di sini batang Nepenthes ini berbentuk seperti segitiga. Dibandingkan spesies lain tuh, kalau Nepenthes yang dataran rendah lainnya itu bentuknya batangnya itu bulat. Nah, kalau gracilis ini segitiga. Kemudian kantong-kantongnya ini ukuran-ukuran kecil, imut-imut. Warnanya juga menarik. Ini kantong yang masih agak muda, warnanya jadi agak orange. Nah, kalau sudah agak dewasa dia berwarna lebih gelap. Nah, di dekat sini kita juga bisa menemukan spesies Nepenthes mirabilis. Nah, ini tumbuh di antara tumbuhan paku. Ini juga bisa dijadikan tanaman hias. Ini salah satu jenis paku yang sangat mudah ditemukan di Kalimantan. Jadi di sini karena kerangas, kemudian juga ada kolam-kolam berisi air. Kolam-kolam yang adanya kolam ini akan meningkatkan kelembaban di sekitar sini, di sekitar lingkungan ini. Nah, ini salah satu habitat yang disukai oleh Nepenthes. Adanya kolam-kolam seperti ini, ada genangan-genangan air atau rawa-rawa. Nah, di sana kita bisa lihat ada tumbuhan Nepenthes lainnya. Habitatnya seperti ini juga bisa ditemukan di daerah-daerah lain banyak di Kalimantan Barat. Contohnya di Kapuas Hulu. Nah, di sana banyak danau-danau. Jadi mudah juga menemukan Nepenthes. Nah, di sini kita coba jalan lagi ke dalam. Kita lihat ekosistem yang ada di dalam. Nah, di sini ada Dipodium. Saya menemukan sejenis anggrek. Ini adalah anggrek Dipodium, jenis anggrek tanah. Ini cantik pohonnya, bunganya. Dipodium. Nah, ciri-cirinya bisa lihat dari bunganya, warna putih, ada warna-warna keungu, bintik-bintik ungu begitu. Kemudian batang ini mirip seperti anggrek tebu, tapi dia lebih kecil. Juga ngeliatnya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Ini jenis-jenis pohon yang biasanya menjadi partnernya Nepenthes dataran rendah. Ini kalau ada pohon-pohon ini biasanya tetap ada Nepenthes di sekitarnya. Nah, ini kita lihat ada Nepenthes mirabilis yang berukuran agak besar. Ini ciri-cirinya ada pinggangnya di sini. Ini ada pinggangnya. Nah, ini yang agak besar ukurannya. Yang ini gracilis, sebelahan dia. Nah, ini gracilis, ini mirabilis. Ini udah agak kering ya. Ini bisa dilihat batangnya bulat. Nah, ini ada kolam-kolam juga. Ini kemungkinan bekas tambang emas seperti zaman dulu, meninggalkan lingkungan seperti ini. Kita lanjut lagi ke dalam, barangkali bisa menemukan Nepenthes yang jenis yang lainnya. Di sini kita bisa melihat lagi ada anggrek Dipodium. Ini bagus sekali. Ada beberapa rumpun.
Ini juga ada buahnya. Nah, pas berbuah ini anggreknya. Ini salah satu anggrek favorit saya. Baru ini kali kedua saya menemukannya. Nah, kalau yang kemarin tidak dihitung. Jadi pertama kali menemukannya ini di Kapuas Hulu. Nah, ini buahnya sudah besar, lumayan. Ini juga buah yang sudah jadi ini, cuma belum besar. Ya, menyenangkan sekali ketemu anggrek alam di habitat alaminya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Saya berpikir mungkin kita bisa menemukan spesies Nepenthes bikalcarata atau Rafflesiana. Banyak sekali di podium sini. Ini masih gracilis. Nah, batangnya segitiga, cuma agak lebih besar daripada yang depan tadi. Udah banyak. Nah, ini yang kantongnya agak besar nih. Ini bagus untuk kita pelihara di dalam apa? Di dalam terrarium. Ini mirabilis. Oke, kita masih belum menemukan bikalcarata. Kita terus ke dalam ya. Nah, kelihatannya tidak ada Nepenthes lagi yang bisa kita temukan di dalam. Sudah cukup tertutup. Nah, bukan ekosistem yang sepertinya disenangi oleh Nepenthes bikalcarata. Jadi kita kembali lagi keluar. Yang baru terkonfirmasi di sini hanya Nepenthes Rafflesiana, Nepenthes mirabilis dan gracilis. Ini apa ini? Ini sepertinya mirabilis. Nah, itu ada Ampularia. Nah, ini biasanya kalau Nepenthes Ampularia kantongnya ada di dekat tanah, sementara batangnya menjulur ke atas, tumbuhnya ke atas. Nah, ini batang Nepenthes Ampularia. Ada lumut juga di sini. Lumutnya agak berbeda.
adalah spesies lumut yang kedua yang saya temukan di sini, ekosistem Kerangas ini. Ini kelihatannya lembut, bagus juga untuk terarium nih. Nah, ini adalah Nepenthes ampullaria. Jadi dia bentuknya seperti tong, seperti gentong. Nah, ini adalah tutupnya, tutup kantongnya. Kalau berbeda dari Mirabilis yang misalnya ini tutup kantongnya masih agak besar, masih bisa menutup mulut kantongnya. Kalau ini tidak menutupnya, hanya kecil sekali. Jadi berbeda dari Gracilis, Mirabilis, Bicalcarata dan Rafflesiana yang makanannya itu dari jenis-jenis serangga. Nah, kalau Ampullaria ini makanannya dia juga makan dari serasah daun-daun yang jatuh ke permukaan, ke tanah, nah, masuk ke dalamnya. Nanti itu yang dicerna dengan cairan yang ada di dalam kantongnya. Ini Nepenthes ini punya banyak warna, banyak varian warna. Ini loreng merah. Kadang kita bisa juga menemukannya yang hijau. Kadang ada juga yang hitam. Ada yang merah menyala seperti ini. Misalnya ini Mirabilis yang merah menyala. Tapi intinya menarik. Ini adalah spesies tumbuhan yang bagi saya sangat-sangat menarik. Nah, ini lumut yang cukup umum kita temukan. Ini kemarin saya ketemu di daerah perbukitan. Nah, ini bagus juga untuk media kalau Anda ingin melihara Nepenthes. Oke, kawan-kawan, sampai di sini perjalanan kita untuk mengunjungi habitat Nepenthes di hutan Kerangas ini. Jadi di habitat ini saya menemukan 3 spesies Nepenthes, yaitu Nepenthes mirabilis, Nepenthes gracilis, dan Nepenthes ampullaria. Nepenthes ampullaria di sini jumlahnya agak terbatas, tidak terlalu banyak. Sementara Nepenthes gracilis ini saya temukan banyak sekali di hampir di setiap semak-semak yang saya lewati itu ada ditumbuhi oleh gracilis. Sedangkan mirabilis di sini jumlahnya tidak sebanyak mirabilis, spesies Nepenthes mirabilis itu tidak terlalu banyak juga, tapi lumayan dibandingkan ampullaria. Nah, saya juga menemukan anggrek dipodium. Dipodium ini sepertinya jenis anggrek yang umum di sini. Beberapa juga sedang berbunga dan berbuah. Ada buah yang sudah besar malah saya temukan. Jadi ini ekosistem yang bagus juga untuk Nepenthes dan anggrek. Selain anggrek dipodium, saya juga menemukan Bromhedia finlaysoniana. Nah, itu anggrek yang umum ditemukan di Kalimantan. Di tepi jalan juga bisa ditemukan. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu. Silakan subscribe channel ini kalau kamu ingin melihat video yang lebih banyak tentang Nepenthes, tentang spesies-spesies tumbuhan yang ada di Kalimantan, dan tidak hanya Nepenthes tapi juga anggrek, begonia, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalam.